apa yang kau pilih? Maka malaikat Jibril menjawab, ya Allah, kalau untuk urusan mati biar deh malaikat Mikail dulu yang mati duluan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadatsran rahimakumullah. Tentunya dengan Teteh Him selalu di sini. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita mengharap kepada Allah ilmu tersebut bisa kita manfaatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentu kita selalu mengharap kepada Allah setiap saat, setiap waktu, dalam situasi kondisi apapun gitu ya. Kita itu selalu berada di dalam ridha-Nya Allah dan juga rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Kali ini alhamdulillah sekarang masih pada bulan Rajab ya. Pada bulan Rajab ini banyak sekali kisah ataupun hikmah diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Nabi Muhammad SAW yang bisa kita petik. Nah, di antaranya apa nih hikmah yang bisa kita petik dari kisahnya diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, diceritakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu dimi'rajkan ya. Kalau dimi'rajkan berarti mulai ini naik dari tingkat langit ke-1 sampai pada naik pada tingkat langit ke-7 sampai pada akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah hadirin, apakah kalian tahu bahwa ketika naik pada langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW ini bertemu dengan baginda Nabiullah Adam alaihi salam. Nah, sehingga ada timbul nih pertanyaan nih dalam hati kita, kenapa ya ketika di langit pertama itu Rasulullah itu bertemu dengan sosok Nabi Adam alaihi salam, tidak bertemu dulu dengan sosok Nabi yang lainnya, dan kenapa ketika langit pertama itu dimulai bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Nah, tentu itu ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Nah, keterangan yang Teteh akan bawakan ini, kalau kalian mau lihat referensinya, kalian nanti bisa lihat di dalam kitab Madarijus Su'ud, yang mana kitab ini karya Syekh An-Nawawi yang mensyarahi kitabnya Al-Barzanji. Ya, kalau kitab Al-Barzanji ini kayaknya di masyarakat ini sudah sangat populer sekali kayaknya ya di seluruh Indonesia. Kalau misalkan kita setiap malam Jumat sering kita mendengarkan pada bapak-bapak yang yang melantunkan pembacaan marhabaan ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun kalau kitab Madarijus Su'ud ini mungkin kayaknya populernya di kalangan para santri ya, karena kitab ini yang memang khusus spesifik yang menerangkan tentang diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi untuk pembahasan kali ini mohon maaf ya jika Teteh tidak baca referensinya secara detail, karena kalau dibaca itu terlalu panjang deh kayaknya. Nah, oke, kita langsung mulai ya. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan sosok Nabiullah Adam alaihi salam di langit yang pertama. Nah, hikmah yang pertama, kenapa baginda Nabi Muhammad itu bertemu dengan sosok Nabi Adam, itu tujuannya adalah untuk menenangkan hati. Untuk menenangkan hati sosok seorang Nabiullah, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihi salam itu kan kita ketahui bahwa beliau adalah seorang Abul Bashar. Abul Bashar berarti adalah bapaknya dari semua umatnya. Abul Bashar, yang artinya Abul Bashar itu adalah ayahnya dari seluruh manusia. Nah, berarti kalau begitu seolah-olah baginda Nabi Muhammad ini bertemu pertama kalinya dengan sosok seorang bapak atau dengan sosok seorang ayah
Dan tentu kalau sosok seorang ayah itu yang bisa lebih menenangkan, mententramkan akan hati seorang anaknya, seperti itu. Nah, makanya Allah pertemukan di langit yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan sosok ayahnya, yaitu Abul Bashar, baginda Nabi Adam alaihi salam, seperti itu. Jadi dikarenakan peristiwa Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat besar sekali, peristiwa yang sangat agung sekali, dan ini kemungkinan besar bahwa kedepannya baginda Nabi Muhammad SAW itu akan dipertemukan dengan keadaan-keadaan yang sangat mengejutkan ataupun yang sangat mengagetkan dengan apa nanti yang akan dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika baginda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam yang merupakan sosok ayah begitu ya, sosok ayah seperti itu, dan itu tentu akan lebih menguatkan lah gitu, akan jiwanya, akan hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian hikmah yang kedua, apa yang didapati? Hikmah yang kedua itu adalah mungkin ini adalah suatu peringatan ya, kayak peringatan dini lah. Jadi kemungkinan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu tidak jauh akan menemui sesuatu hal yang mana sebelumnya itu didapati oleh Nabi Adam alaihi salam. Nah, kalau ini keterangannya nanti kita teteh pernah baca itu ya di dalam kitab Madani. Nah, kan kita ketahui ya bahwa Nabi Adam alaihi salam itu kan awal mulanya itu di surganya Allah, awal mulanya. Kemudian Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke muka bumi menjadi seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Nah, itu sebetulnya ini adalah suatu pertanda atau suatu ilafat, dan ini juga yang akan terjadi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan memang iya, setelah dimi'rajkannya baginda Nabi Muhammad 1 tahun pada saat itu Nabi Muhammad pun terusir dari tempat kelahirannya di kota Mekah Al-Mukarramah, kemudian berhijrahlah ke kota Madinatul Munawwarah, seperti itu. Ya, jadi sama percis nih dengan apa yang dialami oleh Nabi Adam dengan apa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di dalam 2 kitab itu diterangkan bahwa itu hikmahnya. Kenapa baginda Nabi Muhammad ketika di langit pertama langsung bertemu dengan sosok Nabi Adam alaihi salam. Nah, kalau kita berbicara Mi'raj ya, di Mi'rajkan ya baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian ya, ini ada suatu kisah yang mana ketika hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah, ini ada suatu kisah yang begitu sangat besar sekali hikmah yang bisa kita ambil. Nah, diceritakan sebelum baginda Nabi Muhammad itu mau hijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu sekelompok orang-orang kaum kafir Quraisy itu sudah bersepakat nih mau membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan di setiap setiap golongan-golongan itu menyuruh gitu satu pemuda untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang mau membunuh baginda Nabi itu bukan 1 orang, tetapi banyak sekali kaum-kaum pemuda di kaum Quraisy yang udah memang benar-benar udah dapat utusannya gitu, seperti itu. Nah, di dalam kisah ini tuh ini ya Allah pengorbanan seorang sahabatnya Nabiullah baginda Nabi Muhammad. Di sini ada yang berperan sosoknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan sosoknya seorang Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang begitu sangat yang sangat begitu heroik sekali kesetiaannya gitu ya kepada seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya diceritakan dalam kisah ini pendeknya menyuruh kepada baginda Nabi Muhammad SAW Sayyidina Ali untuk menukarkan tempat tidurnya pada malam itu, karena Sayyidina Ali itu dapat feeling gitu kalau misalkan malam ini akan datanglah pemuda-pemuda Quraisy yang dengan sengaja sekali ingin membunuh baginda Nabi Muhammad, sehingga baginda Nabi Muhammad melepaskan diri dari tempat tinggalnya, kemudian dengan sengaja Sayyidina Ali
Apa itu menggantikan posisi tidurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan nih para jamaah hadirin rahimakumullah. Andaikan gitu ya, ini heroik sekali kan dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu coba kalau misalkan yang terbunuh Sayyidina Ali itu bagaimana? Sayyidina Ali sudah tidak memikirkan akan nyawa dirinya. Sudah tidak memikirkan, bayangkan ini, sudah tidak memikirkan akan nyawa dirinya. Karena ingin menyelamatkan nyawanya sosok seorang Nabiullah. Ya kan, mungkin saja pada saat itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah terbunuh pada saat itu. Sahabat Al-Asran yang sangat mencengangkan pada saat itu ya kepada sosok Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini diterangkan di dalam kitab Syabiyat karyanya Syekh Abi Nasar Muhammad Al-Hamdani, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkata kepada dua sosok malaikat, yaitu malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Nah, Allah itu langsung bertanya nih kepada malaikat Jibril dan kepada malaikat Mikail. Yang mana kan malaikat Jibril sama malaikat Mikail itu diibaratkan seperti sosok saudara. Kenapa dikatakan seperti sosok saudara? Karena memang kemana-mana gitu, kalau ada malaikat Jibril ya ada malaikat Mikail. Kalau ada malaikat Mikail ya ada malaikat Jibril gitu. Kayak sahabat erat gitu. Jadi mau kemana-mana itu selalu berdua. Itu malaikat Jibril sama malaikat Mikail. Maka dikatakan kata Allah ini seperti dua sosok malaikat bersaudara. Seperti itu. Nah, diceritakan Allah itu bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, jika aku memberi pilihan hidup untukmu, coba sekarang kamu pilih. Apa yang kau pilih? Maka malaikat Jibril menjawab, ya Allah, kalau untuk urusan mati biar deh malaikat Mikail dulu yang mati duluan gitu. Itu sosok malaikat Jibril. Kemudian itu kembali bertanya nih, Allah Subhanahu wa taala sekarang kembali bertanya kepada malaikat Mikail alaihi salam. Wahai Mikail, kalau begitu untuk diri kamu di bagaimana? Dan malaikat Mikail pun menjawab tidak jauh seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Ya Allah, kalau urusan mati gak apa-apa, malaikat Jibril aja no duluan. Ya Allah, ini padahal bayangkan, ini dua sosok malaikat. Yang mana beliau itu adalah sosok seorang malaikat yang tidak dosa sama sekali, yang hatinya bersih ya. Karena gak ada dosa kan, gak ada hawa nafsu. Tetapi kalau urusan mati, dia egois ya. Dia pengen dia yang lebih, bisa lebih lama di alam dunia ini. Dan kayaknya lebih, biarkan sahabatnya aja itu yang lebih duluan mati. Lanjut kata Allah, coba kalian lihat, wahai Jibril, Mikail. Lihat kalian, itu ada sosok Sayyidina Ali karramallahu wajhah, persahabatan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat kuat sekali di dalam persahabatannya. Sayyidina Ali demikian rela gitu berkorban untuk mempertaruhkan nyawanya. Bayangkan, mempertaruhkan nyawanya. Maka pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril dan juga cepat kamu langsung turun ke muka bumi. Selamatkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dari serangan-serangan orang kaum kafir Quraisy yang pada saat ini yang mau menindas kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turunlah itu ya ceritanya tuh malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail, dan mungkin kita sudah mengetahui ya kisahnya bahwa Sayyidina Ali selamatlah dari serangan-serangan kaum kafir Quraisy yang memang dengan sudah berencana sekali ingin membunuh sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin pada saat itu tidak ada baginda Nabi Muhammad, ya mungkin saja Sayyidina Ali pun yang akan dibunuh oleh orang kaum kafir Quraisy. Tetapi diselamatkanlah, kayak dijaga gitu ya oleh malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Lalu hikmah besar apa yang bisa kita ambil di dalam kisah ini? Tentu ini menceritakan ada kesolidaritasan di dalam persahabatan yang mungkin saat ini kita punya. Ya mau dari dua sosok persahabatan atau lebih dari dua sosok persahabatan gitu ya. Ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Tentu di sini adalah persahabatan yang sangat positif sekali, yang memberikan saling kebaikan di antara kedua sosok sahabat. Ini menunjukkan bahwa persahabatan kesolidaritasan yang sangat tinggi sekali nilai luhurnya. Dan persahabatan ini tentunya adalah persahabatan yang sangat dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas
apa ya, kayak persahabatan-persahabatan di dunia aja gitu, tetapi ada tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di antara kedua persahabatan ini yang bisa menghantarkan kepada kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim mengatakan bahwa nanti di alam mahsyar ketika orang-orang yang berada dalam keadaan kepayahan, kesulitan, mungkin kesakitan yang ia dapatkan, di dalam hadis itu dikatakan ada 7 golongan manusia yang justru mereka-mereka itu mendapatkan naungan Allah. Dan di antaranya ketujuh golongan tersebut itu adalah ada sosok orang-orang yang rekat sekali di dalam tali persahabatannya, tentu tali persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi dua orang yang saling bersahabatan karena Allah itu berkumpulnya karena Allah, dan mereka pun jika berpisahnya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan teman yang baik, sahabat yang baik, tentu akan yang terus saling mengingatkan akan kebaikan, yang terus saling mendorong, memberikan kesemangatan agar melakukan amal-amal ibadah yang tentu agar lebih mendekatkan dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, kalau misalkan seorang sahabat maksudnya berkumpul dalam kebaikan, kalau misalkan mau melakukan kebaikan, maka sahabat tersebut tuh ingat ngajak gitu ya sama temannya untuk melakukan kebaikan bareng-bareng. Tetapi yang dimaksudkan berpisah itu adalah kalau misalkan seorang sahabatnya mau melakukan hal yang negatif lah gitu ya, atau sesuatu hal yang tidak diridhai Allah, maka ini seorang sahabat tidak mau nih atau tidak berani mengajak kepada temannya untuk melakukan hal yang negatif atau yang tidak diridhai oleh Allah. Nah itu sebetulnya sahabat yang sejati itu seperti itu. Jadi ya itu agak sulit ya. Karena biasanya kalau sahabat kan bareng-bareng, jadi mau apapun ya bareng-bareng, mau baik bareng-bareng, mau melakukan buruk pun biasanya kan suka bareng-bareng lagi. Nah sebetulnya itu adalah bukan sahabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu mungkin ya para sahabat Al-Hasanan rahimakumullah, ini hikmah yang begitu besar sekali yang bisa kita dapatkan dari sedikit sepenggal kisah dimi'rajkan ya baginda Nabi Muhammad SAW sampai hijrahnya baginda Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Wallahu muwaffiqin aqwamit thariq, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.